Oke, siap. Siap, Mas Boy. Oke, alhamdulillah teman-teman selamat bergabung kembali. Mas Boy Maulana dari BY Digital Marketing yang kekinian, yang hits Indonesia. Lo di planet, Mas? Iya, gue di ini. Apa, ganti dulu. Ganti PMP aja lah ya. Tuh. Waduh. Bahaya nih. Ini baru azan asar loh. Belum. Oke, terima kasih Mas Boy telah meluangkan waktunya. Kali ini kita akan bahas mengenai apa, Mas Boy? Kita insya Allah akan bahas mengenai digital marketing untuk teman-teman fotografer ya. Fotografer ya. Fotografinya teman-teman yang ikutan di Viral Photo Week 2020 ini. Oke. Ini juga nih ada salah satu narasumber Photo Week tahun lalu nih. Ada Mas Ino Katreda nih. Salah satu fotografer komersial juga dari Bandung, Jakarta. Pokoknya hits juga lah. Terima kasih Mas Ino ikut gabung juga. Tadi ada beberapa pembicara tahun-tahun lalu nih kita undang juga. Karena biar mempererat silaturahmi dan juga demi kelancaran acara kita butuh support. Oke, jadi Mas Boy ini adalah seorang mantan fotografer profesional ya, Mas ya? Enggak lah, mantan tukang foto alien bro. Jadi Mas Boy ini sempat jadi fotografer profesional barengan sama tadi Bang Ali, yang ternyata adalah masih saudaranya. Ya, jadi sedikit nepotisme tapi itu baik, tidak apa-apa. Ternyata Mas Boy ini juga adalah seorang lulusan dari Universitas mana, Mas? Universitas UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Oh, alumni dari UIN. Jurusan dakwah ya, Mas ya? Iya, betul. Nah, jadi kali ini dakwahnya mengenai digital marketing. Nah, teman-teman boleh menyiapkan catatannya. Seperti Mas Yeri nih udah siap nulis nih dari tadi nih. Aman ya, Mas Yeri ya? Siap nulis ya? Kayaknya udah posisinya udah siap-siap nih, udah kuda-kuda. Teman-teman boleh nyiapin tulisannya. Oke, jadi Mas Boy ini adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan dakwah. Akhirnya jadi fotografer barengan sama Alienko. Berapa tahun, Mas Boy? Berapa tahun ya? Terakhir moto itu 2018 kalau nggak salah. 2018 ya. Terakhir moto ya, baru-baru lah. Akhirnya shifting menjadi apa nih? Konselor ya? Konselor atau konsultan? Digital marketing sama Konsultan digital marketing ya. Brandnya adalah BY ya Mas ya? Bener ya? Betul, BY Digital. BY Digital, oke. Untuk mengefektifkan waktu, silakan Mas Boy bisa dimulai kelasnya. Oke, terima kasih Mas Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung di Viral Photo Week 2020 ini. Kali ini saya akan sedikit ngobrol tentang digital marketing, karena kalau misalnya bentuknya workshop ataupun seminar, ya kemungkinan kalau kemarin jadi offline mungkin kita akan ngomong lebih banyak, cuman berhubung keadaan seperti ini jadinya ya dipersingkat aja materinya, dan juga mungkin akan saya sih lebih pengen lebih banyak tanya jawabnya, interaktif sama teman-teman para peserta Photo Week ini ya. Oke. Jadinya ya mulai aja. Di sini saya udah nyiapin sedikit materi tentang internet marketing untuk fotografer ya. Gitu. Salam kenal dulu, saya Boy Maulana. Saya saat ini berbisnis atau bergerak di bidang digital marketing, agency dan konsultan dengan nama BY Digital. Saat ini saya lagi berjalan untuk ngebantu beberapa teman-teman UKM, dan banyak diantaranya adalah pebisnis di
wedding industry. Jadi bukan hanya fotografer aja, tapi ada wedding organizer, ada kemarin udah mau masuk wedding venue, cuman berhubungan COVID ini jadinya nggak jadi jalan program kita kayak gitu. Okay. Lalu tapi selain di wedding industry, kita juga ada ngebantu teman-teman yang di usaha-usaha lain ya, apalagi di saat krisis COVID seperti ini, ada beberapa ya, terutama makanan dan kebutuhan sehari-hari yang juga kita bantu ininya gitu. Oke. Untuk membahas tentang internet marketing, pertanyaan yang di awal adalah kenapa internet marketing yang kita pakai ini gitu. Jadi kan marketing itu adalah proses penyampaian value-value kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah, mungkin kayaknya ada di kelasnya file ya yang tentang bisnis model canvas dari fotografer, itu ada salah satu di kuadran tengah itu ada namanya value dari kita. Value proposition kita. Nah, marketing itu adalah di bagian kuadran kanan itu. Gimana kita nyampeinnya dan kepada calon customer kita. Nah, itu adalah bagian marketing. Dan salah satu channel distribusi atau channel marketing yang digunakan ada saat ini, yang banyak digunakan sama para pebisnis saat ini adalah channel internet atau online. Nah, kenapa kita menggunakan channel internet itu? Ya, jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di sini. Ini data terbaru. Mungkin setiap teman-teman ada seminar atau workshop internet marketing, ada slide seperti ini, data yang dikeluarkan sama We Are Social ini. Nah, ini yang terbarunya. Ada yang di Indonesia. Total populasi Indonesia itu 272 juta. Tapi mobile connection-nya ada 338 juta. Jadi ya populasi handphone itu lebih banyak dibanding populasi manusianya di Indonesia. Oke. Mas Boy, sorry bisa di fit to screen Mas, biar lebih besar. Apanya? Si slide-nya. Oh, kekecilan ya? Gini. Nah, okay. Mantap Saul. Sip. Ya udah. Oke. Jadi ya, data ini menunjukkan kalau misalnya mobile subscription dari internet itu lebih tinggi daripada populasi manusianya gitu. Tetapi yang menggunakan internet itu ada sekitar 175 juta, jadinya sekitar 60-70% dari populasi kita itu udah menggunakan internet. Nah, karena ada pasar yang begitu besar, jadi kita melakukan tapping atau kita bisa melakukan marketing atau menyampaikan value-value kita itu di media internet ini gitu. Ya kan? Nah, terus pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya juga adalah gimana cara ngejalaninnya gitu. Nah, setelah kita tahu ada market yang begitu gede di internet marketing atau di internet sendiri itu dengan populasi yang 270 juta dan 175 juta orang ada berada di internet di Indonesia gitu. Misalnya emang pasar kita di Indonesia, itu kita ngejalanin ini 3 tahapan ini. Kita generate traffic, dari traffic itu kita convert atau kita konversi menjadi leads, dari leads kita jadikan dia klien kita atau kita closing a deal sama mereka seperti itu. Sebetulnya tahapan ini juga terjadi di marketing offline, misalnya pasang billboard di depan ruko kita gitu. Terus pasang papan nama, jasa foto wedding, jasa pernikahan, neon box di depan rumah kita seperti itu. Itu kan adalah kegiatan marketing juga gitu. Kalau misalnya di sini ada fotografer profesional perkawinan gitu di neon box. Tapi bedanya digital dan konvensional adalah di data. Gitu. Misalnya file studio Kang Asmi, Kang Satria gitu, pasang neon box atau pasang baliho, pasang billboard di pintu keluar tol Bandung gitu.
Ya, itu kan gerak marketing atau kegiatan marketing. Tapi penyampaian value-nya bisa nggak? Bisa. Apa bedanya sama internet marketing ketika File Studio pasang iklan di Instagram, pasang iklan di Facebook, atau pasang iklan di YouTube, seperti itu. Bedanya apa? Bedanya adalah di data. Ketika kita pasang di Bandung, misalnya di gerbang tol masuk Bandung gitu, gerbang tol masuk Bandung pasang billboard, tahu nggak satu hari berapa orang yang lihat billboard itu? Iya. Akan sangat sulit untuk mengukurnya, akan sangat sulit untuk mendapatkan data berapa orang yang lihat billboard itu selama satu hari, dalam jangka waktu satu hari misalnya kayak gitu. Tapi ketika kita main digital, angka itu nyata ada gitu. Misalnya kita dapat lebih terukur ya. Ya, dan jelas datanya itu ya kenapa ada banyak orang bilang data is new oil, karena ya kita bisa tahu itu ketika Facebook itu yang dijual kan itunya datanya itu. Facebook itu jualan ke kita yang sebagai pengiklan, ngasih tahu iklan kamu itu udah dilihat hari ini 2.000 orang. 2.000 kali oleh misalnya 1.500 orang. Kayak gitu. Dia ngasih tahu itu dengan dashboard-dashboardnya dia gitu. Nah, dari dilihat itu iklan kita diklik sama berapa orang gitu. Misalnya ada orang datang ke File Studio dari iklan di baliho gitu. Orang tahu dari sekian banyak yang lihat, berapa orang yang jadi datang ke studio, kita nggak tahu. Tapi ketika kita melakukan iklan itu di internet, di Facebook, di Instagram, di YouTube, atau di Google, itu kita tahu dari sekian banyak orang yang melihat, yang jadi mengunjungi aset kita atau mengunjungi landing aset kita, itu berapa orang gitu. Nah, dari yang mengunjungi itu yang jadi calon customer, yang nanya-nanya, atau yang ngisi form, minta price list, minta segala macam itu berapa banyak. Dari yang itu berapa banyak lagi yang jadi beneran klien dan transaksi sama kita kayak gitu. Jadi ya simpelnya seperti ini marketing itu. Jadi ya, di digital marketing internet marketing itu kita nge-generate traffic-nya dari sumber traffic yang udah ada, misalnya Facebook, Instagram, Google, YouTube, dan lain-lain. Setelah itu kita masukkan ke landing asset kita jadiin dia calon customer. Setelah kita jadiin calon customer, kita prospek lagi dengan value-value kita yang lain, sehingga dia jadi deal sama kita, atau melakukan transaksi sama kita. Oke, dan traffic source terbesar saat ini adalah ya dua penguasa internet pada saat ini, Facebook Group sama Google Group. Gitu. Facebook Group itu ya Instagram, Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, terus ada Audience Network gitu. Nih. Kalau Tinder, Facebook Group bukan Mas? Tinder Mas? Tinder bukan kayaknya. Bukan ya? Bukan. Nah ini 88% pengguna internet di Indonesia menggunakan YouTube, di mana itu adalah Facebook Google, grupnya Google kan YouTube. Lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu grupnya Facebook, baru Twitter. Twitter kan beda lagi dia sendiri gitu. Cuma 56% gitu. Nah, inilah yang jadi sumber traffic kita. Jadi ya yang biasanya dimanfaatkan sama teman-teman fotografer ya platform-platform inilah yang biasanya dimanfaatkan gitu. Kenapa kita kalau ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram, ya misalnya ini yang ada iklannya kan Facebook sama Instagram, lalu kita closing di WhatsApp, itu kan banyak banget. Gitu. Karena 84% pengguna internet di Indonesia itu menggunakan WhatsApp. Kayak gitu. Dan 88% media sosial itu paling banyak digunakan adalah YouTube. Orang nonton YouTube, belajar macam-macam, cari hiburan gitu. Nah, pemilihan platform ini didasarkan oleh sebetulnya produk kita ini dibutuhkan atau diinginkan.
kayak gitu. Karena di sini teman-teman fotografer niche di dalam fotografinya itu beda-beda lagi, gitu. Maka ada juga kategori produk yang diinginkan atau dibutuhkan, gitu. Nah, kalau dibutuhkan itu biasanya cocoknya kita nge-generate traffic dari Google. Jadi orang cari, misalnya foto produk, fotografer produk paling murah di Bandung gitu, misalnya fotografer katalog siapa aja gitu. Dia nyari dulu di Google atau nyari di Instagram. Instagram juga udah mulai menjadi search engine tersendiri gitu, walaupun belum bisa kita maksimalkan dengan periklanan di Instagram melalui pencarian kayak gitu. Tapi orang itu nyari, jadi si calon customer dengan aktif mencari produk yang dia butuhkan kayak gitu. Misalnya foto produk, misalnya gitu, atau foto untuk BOD perusahaan kayak gitu. Untuk direkturnya dia cari untuk supaya moto di perusahaannya dia kayak gitu. Atau diinginkan. Nah, yang diinginkan ini biasanya kita menggunakan platform sosial media. Jadi sosial media itu pada dasarnya bukan tempat untuk berjualan. Jadi sosial media itu atau Instagram, Facebook itu tempat orang kepo istilahnya. Jadi orang kenapa buka Instagram? Dia itu mau kepo temennya, kepo saudaranya, kepoin artis, kepoin mantan, kepoin gebetan, kan gitu aja kerjaan di Instagram. Itu kan tujuannya itu, bukan untuk membeli sesuatu. Kalau dia mau beli, biasanya dia nyari di Google atau memang dia cari ke marketplace kayak gitu. Ya pencarian itu ada juga di marketplace, tadi nggak sempat dibahas. Pencarian itu ada di marketplace, misalnya foto orang cari di Slibuencer atau di platform-platform seperti kalau misalnya wedding kayak nyari di Bright Story dan kawan-kawan kayak gitu. Nah kalau diinginkan kan kalau di Instagram orang nyari nggak nyari itu, tapi orang cari senang di tengah-tengahnya diliatin ada penawaran bagus nih gitu. Jadi ada istilah sekarang itu sosial media itu adalah amusement park atau Dufan atau Disneyland gitu. Orang tujuan ke Disneyland apakah dia untuk jajan hotdog? Enggak. Tujuan ke Disneyland itu dia untuk main. Tapi di tengah perjalanannya dia bermain itu ada orang jualan hotdog, maka dia tertarik. Makanya itu produknya itu diinginkan. Sesuatu yang impulsif dan wah boleh juga nih gitu. Kalau misalnya foto, wah cakep juga ya kalau gue difoto seperti ini. Gitu. Wah iya gue mau kawin. Keren juga kali ya kalau gue difotoin sama vendor ini kayak gitu. Karena fotonya diiklanin bagus gitu. Nah, seperti itulah yang ditampilin di sosial media kayak gitu. Fungsinya untuk marketing. Lalu biasanya sih yang saya bantu teman-teman itu untuk di sosial media, jadi Facebook atau Instagram. Nah ini ada audiensnya Facebook yang bisa kita targetin sebagai iklan itu. Hampir 130 juta orang di Indonesia itu bisa kita targetin sebagai target pasar kita di sosial media itu. Jadi ya ini adalah angka potensial orang yang bisa kena iklan kita di Facebook. Kayak gitu. Nah, terus ini adalah digital ad spending orang kepada market Indonesia. Jadi ya, untuk market Indonesia, Facebook itu udah ngedapetin 1,8 miliar dolar. Gitu. Ini Facebook ini maksudnya sekaliannya si Instagram ya, karena dia satu platform, jadinya dia udah dapat 1,8 miliar dolar. Jadi
saking banyaknya audiens yang ada di Indonesia, orang sampai spending sekian banyak. Ini data tahun 2019. Di 2019, orang spending 1,89 miliar US untuk di Facebook. Untuk di Google, orang spending 775 juta dolar. Gitu. Dan sosial media yang lain 342 juta kayak gitu. Ini dalam US dollar ya. Banyak banget ini duitnya. Oke. Terus tadi dari traffic itu, dari traffic kita nge-generate traffic dari Facebook, dari Instagram, dari Google, itu akan landing ke suatu tempat. Misalnya teman-teman banyak yang masih ngejalanin Instagram Ads, lalu kalau diklik masuknya ke profil Instagramnya, berarti landing asetnya teman-teman itu adalah sosial media. Atau teman-teman ada misalnya jualan barang, misalnya jualan handphone, ngiklan di Instagram, lalu landing asetnya ke Tokopedia, berarti landing asetnya adalah toko di Tokopedia-nya atau profil marketplace-nya dia. Nah, yang terakhir, ada juga yang beriklan lalu masuknya ke dalam website. Nah, bedanya ketiga landing aset ini adalah di kepemilikan. Di mana kalau misalnya sosial media dan marketplace, kepemilikannya itu bukan milik kita sebagai pemilik bisnis gitu. Tapi ya ibaratnya kita numpang. Sosial media kita bisa bikin akun bisnis gratis. Tapi view-nya nggak sebanyak kalau kita bayar. Gitu. Jadinya dan hasilnya juga nggak dan kita nggak dapat data sebanyak kalau misalnya landing aset kita adalah website. Gitu. Jadi perilaku orang dia ngapain aja di website kita atau di sosial media kita gitu, kita nggak tahu. Begitu juga marketplace kayak di Tokopedia. Tokopedia itu sama kayak Indomaret. Jadinya misalnya saya punya produk nih, minuman Aqua. Saya iklanin, iklan itu kan mendatangkan orang ke dalam toko. Iklan itu fungsinya. Saya jualan Aqua, saya ngedatengin orang masuk ke Indomaret. Saya cuma tahu berapa orang yang masuk ke Indomaret atas iklan saya. Bisa ketahuan tuh ya? Iya, bisa ketahuan karena klik dari iklan itu bisa kita ketahui. Tapi apakah orang yang saya masukkan ke dalam Indomaret itu beli sebotol Aqua punya saya atau enggak? Kan di dalam Indomaret itu ada Aqua, ada Fit, ada Prim A, bahkan ada air mineral Indomaret. Iya. Kayak gitu. Itu kita nggak bisa tahu. Begitu juga dengan marketplace itu. Kita masukin orang ke, ya sebut aja lah, platform marketplace-nya wedding, Bright Story gitu. Kita masukin orang ke profil Bright Story kita. Kita ngiklan, kita masukin orang ke dalam profil Bright Story kita. Apakah dia jadi kontak kita, atau dia jadi leads kita, apa enggak, kita nggak tahu. Kayak gitu. Atau bahkan karena si Indomaret itu nguasain data berapa orang yang datang, cari Aqua, terus dia milihnya ada Aqua, ada Fit, ada Prim A. Oh, orang tuh rata-rata sukanya beli yang harganya sekian gitu. Misalnya Aqua paling mahal, di bawahnya ada Fit, di bawahnya lagi ada Prima. Ternyata yang paling laku Fit karena harganya tengah-tengah gitu. Ya udah, Indomaret bikin aja seharga Fit gitu. Oh, harga segitu yang paling laku di Indomaret. Si pemilik Aqua tahu nggak itu? Nggak tahu. Tidak. Gitu, kayak gitulah.
Tetapi kalau misalnya kita mendatangkan traffic itu ke dalam website kita sendiri, kita bisa tahu itu. Setelah halaman A, dia ke halaman B. Setelah orang masuk ke halaman A, dia jadi calon customer atau enggak. Biasanya saya mengindikasikan calon customer itu dengan misi data, nama, alamat, email, kayak gitu. Untuk mendapatkan penawaran, untuk mendapatkan diskon, untuk mendapatkan price list, dan kawan-kawannya, kayak gitu. Jadi ya, setiap orang yang datang itu kita tahu presentasinya, misalnya kita berhasil dengan iklan kita mendatangkan 100 orang. Terus yang ngisi nama, alamat email, dan nomor telepon itu ada 20 orang. Berarti conversion rate dari landing aset kita, yaitu website kita, itu 20%. Misalnya seperti itu. Nah, sedangkan di sosial media dan di marketplace, kita nggak bisa ngitung conversion rate itu. Atau rasio konversi dari pengunjung menjadi calon klien. Itu kita nggak bisa ukur itu. Kalau kita menggunakan landing asetnya sosial media atau marketplace. Kayak gitu. Cukup panjang sebenarnya alurnya ya. Iya. Nah, ini juga nih, tadi pas di Bang Ali juga nyampein ini. Don't find customer for your product, tapi find product for your customer. Di mana database calon klien kita itu penting banget gitu. Apalagi di saat krisis seperti ini gitu. Misalnya teman-teman ada yang pivot dari moto wedding ke moto makanan gitu. Apakah semua klien kita itu pekerja kantoran? Belum tentu. Siapa tahu di antara klien-klien atau calon-calon klien kita yang lain, kalau misalnya kita keep in contact sama dia, walaupun dia nggak jadi deal sama dia, ternyata dia bisnis makanan. Oh, ternyata file bisa moto makanan juga ya, gitu. Misalnya. Gitu. Atau, oh vendor A bisa moto makanan juga ya, bagus juga gitu. Jadi, customer-nya udah punya duluan gitu. Dengan kita membangun value yang lebih gede selain wedding misalnya kayak gitu, itu bisa kita kasih produk-produk kita yang baru kayak gitu. Jadi ya kita cari produk kan, kita ngeganti di kuadran kiri aja apa yang kita hasilkan, apa yang kita kerjakan untuk disampaikan ke si customer yang sama gitu. Kalau misalnya di bisnis model Canvas itu, ya di kuadran kanan itu customer-nya sama gitu, tapi yang kita otak-atik adalah value yang dari hasil pekerjaan kita di sebelah kiri ini kan kayak gitu. Jadi dengan database itu, dengan komunikasi yang lebih intens, misalnya dengan broadcast email yang konsisten, ya konsisten itulah yang bikin kita. Tadi Angga juga sempat nyebut, ya yang penting konsisten. Bang Ali juga tetap nyebut yang penting konsisten. Sama, saya juga. Misalnya bermarketing via internet itu kata kuncinya sangat mungkin konsisten gitu. Ya. Gitu. Jadi ya konsistensi memang ya, tantangannya konsistensi ya. Tantangannya apa yang dilakukan adalah konsistensi. Ya. Dan yang closing biasanya terjadi di tiga tempat ini gitu. Di WhatsApp, kalau misalnya di marketplace kita ada marketplace checkout gitu misalnya, di marketplace jasa yang lainnya kan bisa tuh dia check out duluan di sana, dia nge-hire kita segala macam, atau di website check out kita bikin form untuk pemesanan booking kita segala macam gitu, booking foto keluarga, booking foto makanan, minta price list kita segala macam, itu bisa dilakukan di website kita gitu. Oke. Itu aja mungkin. Ini ada giveaway nih Mas Boy, ada giveaway. Aku lagi ketik tapi keburu beres nih. Giveaway nih. Jadi silakan teman-teman yang ikut online di sini ataupun yang ikut kelas ini, silakan bertanya kepada Mas Boy. Nah, nanti Mas Boy akan pilih satu pertanyaan terbaik, itu dapat satu kesempatan ikut kelas bisnis bareng File Indonesia level 1, itu kelasnya di tanggal 18 Mei 2020. Jadi
Nanti Mas Boy yang pilih penanya Oke. terbaik ada di siapa. Nanti teman-teman yang menang berkesempatan untuk ikut kelas bisnis level 1 tanggal 18 Mei 2020. Satu penanya terbaik dipilih Mas Boy. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Siap. Monggo. Dari Mas Satria ada tanyaan dulu Kak? Biasanya moderator tanya duluan. Moderatornya duluan ya. Biasanya ya, kita biasain itu, boleh. Oke, dari Mas Fatur nih. Kalau gue mengalah dulu. Mas Fatur nih. Silakan Mas Fatur. Halo. Mas Fatur. Oh ini ada. Ada kok ini. Untuk budget ya? Ya. Mau Kalau bisa nanya nanya langsung budget boleh, untuk tapi marketing per bulan oke. itu estimasi berapa persen? Oke. Ya, sebetulnya kita mau pengalokasian biaya itu, jadi biaya marketing itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar biasanya. Tapi efektif atau enggak itu lain soal, kayak gitu. Jadi kita bisa ngukur berdasarkan data yang udah terjadi gitu. Misalnya dengan budget 100.000 per hari, kita dapat berapa orang yang lihat iklan kita, misalnya. Dari orang lihat iklan kita itu berapa persen yang ngeklik. Misalnya, pertanyaan saya akan biasanya ngebalik pertanyaannya. Oke. Rela bayar berapa supaya orang jadi deal sama kita? Kayak gitu. Misalnya satu hari kita target, atau 1 bulan lah. 1 bulan kita target closing 10. Nah, untuk 10 klien itu kita mau ngeluarin uang berapa kayak gitu. Ya itu kan itu pilihan bisnis masing-masing teman-teman kan gitu. Misalnya saya untuk 10 orang saya rela ngeluarin uang 5 juta gitu misalnya. Ngeluarin uang 5 juta berarti budget marketing saya 5 juta itu. 5 juta itu untuk apa gitu? Apakah untuk kita spending ke iklan semua atau kita spending ke marketing fee tim sales kita atau kayak gimana? Atau 5 juta itu kita pakai buat endorse orang, endorse selebriti kayak gitu. Sebetulnya ya diukur aja kemampuan dan target usaha kita, target sales kita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya target sales 10 atau misalnya nominal, misalnya punya target sales 200 juta per bulan gitu. Maka ya kalau banyak orang sih bilang ya kalau bisa 10-15% dari omset atau itu untuk gerak marketing. Nah, nanti tinggal dibagi aja gerak marketingnya itu mau digelontorkan untuk iklan berapa persen. Itu nggak ada rumusan baku sih sebetulnya, Mas. Oke. Berarti sebenarnya tidak ada baku ya, budget mau berapa. Terus mungkin lebih ke pertimbangannya ada lebih ke perhitungan bisnis kali ya, kalau mau dihitung ya. Gue mau spend budget berapa nih? Modal punya sekian, produksi sekian, alat sekian. Iya. Sekian aja deh buat pos iklan kali. Mungkin gitu ya, Mas Boy ya. Sebenarnya nggak ada juklak yang terlalu kaku ya. Ya, untuk budget ya, gitu. Ya, tapi dengan budget yang gede, kita biasanya akan mengenerate traffic yang lebih gede. Kalau misalnya kita main iklan ya. Iya. Dengan budget yang gede. Kalau itu untuk perbandingan banding berapa biasanya masang iklan itu? Kalau saya hitungannya adalah biaya per 1.000 kali tampil atau 1.000 kali impression. Nah, jadi minimal kalau misalnya spending 15.000 itu bisa tampil di sosial media itu 1.000 kali. Kalau udah di atas itu berarti iklan saya ada yang salah. Kalau iklannya jelek, impresinya akan turun walaupun dengan budget yang sama. Mungkin lebih ke materi iklannya kali ya? Iya, lebih ke materi iklannya. Jadi gini, sistem periklanan di Facebook itu kayak gini, Mas Satria.
Ya. Jadi Mas Satria saya minta bagiin brosur di Jalan Dago misalnya. Satu hari saya bayar 100.000. Ya. Okay. Satu hari saya bayar 100.000. Di hari pertama dengan leaflet tulisannya A misalnya kayak gitu. Yeah. Leaflet tulisannya A dibagiin, ditawarin ke orang untuk ngambil leaflet itu, yang ngambil cuma 10 seharian. Saya bayar ke Mas Satria berapa? Berarti tetap 100.000 dong. 100.000, iya utuh. 100.000 berarti untuk orang ngambil leaflet 10, saya bayar 100.000. Oh, saya ngitung-ngitung nggak masuk nih kalau misalnya cuma yang ngambil cuma 10. Yeah. Gimana caranya supaya saya tetap bayar Mas Satria 100.000, tapi yang ngambil lebih banyak. Tempatnya tetap di Jalan Dago misalnya, Jalan Dago Bandung gitu. Gimana caranya supaya yang ngambil lebih banyak? Saya ganti leafletnya, tulisannya B. Tulisannya B, ternyata yang ngambil ada 1.000 orang. Karena tulisan B ini lebih menarik bagi orang yang lewat di Jalan Dago. Kayak gitu. Saya tetap bayar ke Mas Satria 100.000. Begitu juga ke Facebook, ke Instagram. Ketika kita set budget 100.000 per hari, maka dia akan tetap berusaha ngebagiin iklan kita itu, memperlihatkan. Tapi semakin tinggi klik yang terjadi di iklan kita, maka iklan kita itu per kliknya itu akan jauh lebih murah karena kita setting budget tetap 100.000 per hari. Gitu. Jadinya kalau iklan kita menarik, iklan kita mengundang klik, itu akan lebih murah untuk budget marketing kita jatuhnya. Oke. Berarti dengan catatan sebelum ngebudgetin iklannya, berarti materi iklan kita juga harus baik dulu ya? Ya, biasanya itu budget. Jadi kita tetap ngeluarin budget nih. Saya ngeluarin budget dulu 100.000 per hari untuk 3 hari, misalnya 300.000. Saya tes materi iklan A, menghasilkan rasio klik berapa. Tes lagi iklan B, menghasilkan rasio klik berapa. Tes lagi iklan C, menghasilkan rasio klik berapa. Dengan rasio klik yang paling tinggi, saya mau nge-boost gitu. Misalnya, ternyata iklan B nih rasio kliknya mencapai 4%. Dari 4% yang lihat ngeklik iklan saya ini gitu. Nah, inilah yang digenjot gitu, atau ditambahin budget atau di scale up iklan, biasanya bahasanya seperti itu. Misalnya dari 100.000 saya tambahin 500.000 dengan asumsi jangkauannya akan lebih luas gitu. Orang yang akan melihat lebih luas dengan biaya yang lebih murah kayak gitu. Walaupun budgetnya yang kita gedein gitu, tapi biaya per kliknya akan lebih murah kayak gitu. Oke, paham. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kalau giveaway gini nih, kalau giveaway langsung pada keluar nih. Seru. Tapi mungkin memang relate juga ya dengan bisnisnya teman-teman di sini juga kayaknya mungkin masih bingung atau mungkin sudah melakukan tapi kok masih belum ada pergerakan yang mungkin tidak begitu signifikan ya. Oke, ini sorry, sebelum ke pertanyaan selanjutnya mungkin boleh dijawab singkat sama Mas Boy nih. Rekomendasi landing page untuk fotografer nih kemana? Apakah ke page Instagram, marketplace, atau website bisnis kita? Dijawab singkat aja boleh Om. Rekomendasi tetap website ya. Jadi istilahnya kayak gini, Kang Asmi. Kalau website itu kita punya CCTV di dalam website kita sendiri. Kita punya, ada yang namanya Google Analytics, ada yang namanya Facebook. Dia bisa tahu apa yang itu, Mas karena itu lapak orang lain. Sorry Mas Boy, tadi agak terputus-putus Mas Boy. Nah, ini masih putus-putus. Boleh diulang sedikit? Putus beneran dah. Mas Boy-nya nge-freeze. Om Boy.
Halo. Masih Ini nggak masih mungkin kan nge-freeze nih. digital marketers abis kuota kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ini kesalahan provider. Karena lemot. Tenang, Kang Pusoy, tenang. Ini ada Kang Pusoy nih, narasumber tahun lalu ya. Tahun Photo Week ya. Mantap. Ikut join. Terima kasih. Memenuhi undangan kami, Kang Pusoy. Mana Om Boy keluar ya? Om Boy keluar. Udah lah. Kita bahas aja. Ada Syah Manda lah. Ada Maris Rizky. Aduh. Bahaya nih. Bahas aja mulu. Oke. Boy is back. Oke. Boy. Tadi keputusnya pas saya ngomong apa tuh? Google Pixel. Google Pixel. Google Analytics ya. Iya, Analytics, sama Facebook Pixel. Analytics, iya. Sorry. Ya, kalau misalnya kita ngelihat orang itu beraktivitas apa di dalam website kita. Terus, iya. Masih terkendala. Terus Nah, kalau seorang kecil minta permen kedengeran. Itu anak gua. Mas Boy masih nge-freeze nih, masih nge-lag. Ayo, teman-teman yang masih mau dapat giveaway, silakan tulis di kolom chat. Nah, coba Mas Boy. Ya, nge-lag lagi dah. Ya, udah nih. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kita kalau di website, kita punya CCTV kita sendiri lah. Kayak gitu. Kalau di marketplace sama di sosial media, kita nggak punya. Tetap website yang rekomendasi ya, Mas Boy ya? Tetap website yang direkomendasikan. Oke. Siap, aman ya, Mas Azmi? Pertanyaannya yang tadi. Aman. Silakan lanjut ke pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan berikutnya ada dari Mas Febri. Halo, Mas Febri. Halo, Mas Febri. Silakan. Iya, Om Boy gini. Kan udah ada nih websitenya gitu kan. Cuman nggak terlalu aktif kali ya. Kalau ngelihat dari teman yang di sini sih, karena ada beberapa studio yang udah pakai juga lah ya, istilahnya webnya gitu. Dengan kita ngecek misalkan wedding Serang, kalau saya di Serang kan wedding fotografer Serang atau fotografi Serang itu, nah dicek itu keluarnya yang keberapa lah gitu ya, istilahnya. Kalau dulu kan ada apa? SEO ya? SEO. Nah dari itu apakah kita memang harus mengganti atau memperbaiki konten tersebut yang ada di dalamnya? Karena yang keluar itu lebih banyak webnya yang nulis blog ya. Iya. Blog, gitu. Nah, sedangkan kalau saya kan nggak terlalu aktif lah ya, cuman upload foto aja gitu. Nah, apakah dari situ juga strateginya harus dirubah juga supaya memang jadi di urutan pertama gitu? Apa bisa dikejar gitu? Kalau sekarang sistemnya seperti apa sih? Ya, kalau kebetulan saya nggak terlalu mendalami SEO lebih lanjut ya. SEO, saya tertarik sama SEO pada saat awal mempelajari digital marketing, tetapi sekarang ini untuk SEO, ya ibaratnya SEO itu udah bukan sesuatu yang instan, yang bisa langsung dikerjain, dan saya nggak sabaran untuk ngerjain itu. Semakin ke belakang, semakin ke sini, SEO itu semakin nggak instan, gitu. Jadi ya memang butuh waktu yang lebih lama, pekerjaan yang lebih banyak untuk mendapatkan posisi yang baik di SEO gitu. Nah, untuk search engine itu biasanya saya ya gunain platform iklannya Google gitu. Misalnya orang cari fotografer wedding Serang gitu. Tapi kan kita bisa cari dulu. Nah, enaknya pakai Google Ads itu kita bisa tahu per bulan itu orang cari fotografer Serang itu berapa banyak. Gitu. Tapi kalau di SEO ya kita bisa tahu itu juga gitu. Tapi kita nggak bisa, misalnya ada orang cari
misalnya kita ngoptimasi nih, fotografer Serang, kita optimasi melalui SEO. Terus ada orang nyarinya gini, nulis di keyword di Google-nya, bagaimana cara saya membuka bisnis fotografi di Serang. Apakah itu mau kita munculin gitu kan? Tapi kan itu kan bukan target pasar kita gitu. Nah, kalau di Google Ads itu bisa kita negatifkan namanya. Oh, bisa lebih inilah ya, terperinci gitu ya. Iya, gitu. Nih, saya mau share screen sedikit deh mengenai Google Banyak Ads. juga nggak apa-apa sih, Mas. Banyak juga nggak apa-apa. Udah dulu, buka dulu. Dikit takut ngeheng ya? Dikit aja ini mah. Jadi trafficnya dipancing pakai iklan ya, nggak ngandelin murni SEO-nya itu ya, SEO-nya. Oh iya. Tetap di Maka iklan ya pakai sebenarnya ya. iklan. Nih, mau ngasih aja. Hulunya di iklan dulu ya, tetap ya. Nih, kenapa pakai iklan? Nih, misalnya kita googling aja lah. Gitu. Bisnis teman-teman kan halal, insya Allah ya. Halal. Halal, insya Allah legal lah gitu. Kalau teman-teman buka Google dan nge-search dukun santet, Boy Maulana. nih ya, lihat nih di screen saya. Waduh. Saya dukun santet. Ini menarik. 1, 2, 3, 4. 4 orang dukun santet itu udah ngiklan di Google. Kalah kita fotografer ya. Kalah fotografer sama dukun. Ya. Kalah sama jalur gaib. Ini apa? Sesuatu yang nggak logik lah gitu. Santet itu kan apa? Ya kebutuhan. Santet itu adalah kebutuhan manusia. Gua sebel sama orang, gua mau nyelakain dia, gua nggak mau ditangkap polisi, ya udah gua santet aja. Kan itu kebutuhan santet gitu kan. Iya, undang-undang santet nggak ada soalnya. Iya. Mencari, maka dukun santet itu mau ngedatengin traffic ke tempatnya dia gitu. Cara ngedatengin trafficnya dia gimana? Dia ngiklan ini. Yang ada tulisan ad ini iklan semua ini. Iya, advertising ya maksudnya ya. Advertisingnya Google gitu. Jadinya ya kalau saya sering nih, coba aja kalian teman-teman pada buka di websitenya sendiri-sendiri, buka Google, cari dukun santet, pasti ada iklannya. 3 list pertama, 4 list pertama, nggak main-main ini, gitu. Jadinya bisnis nggak logik dukun santet aja dia pakai iklan untuk nge-generate traffic dia gitu. Berarti ini kolaborasi dunia digital dengan dunia gaib ya? Luar biasa. Tolong Syahmana tidak untuk ditiru ya. Cari jodoh dengan jalur yang baik saja. Ya. Dia bisa, kalau misalnya emang teman-teman itu ini tuh celana. Teman-teman mau mendapatkan traffic dari Google, ya tetap saya saranin sih ngiklan gitu. Walaupun ya setelah iklan, kalau misalnya iklan itu kalau ada bukunya Russell Brunson itu, jadi bapak internet marketingnya dunia, dia bilang iklan itu adalah traffic yang bisa kita kontrol dengan uang gitu, tapi nggak kita milikin. Tapi kita bagaimanapun gimana caranya kita ngerubah traffic yang kita dapat dari yang bisa kita kontrol atau kita pakai uang itu menjadi traffic yang kita milikin. Apa traffic yang kita milikin? Itu alamat email, nomor telepon, nomor WhatsApp. Nge-WhatsApp itu lebih gratis dibanding ngiklan. Nge-broadcast email biayanya jauh lebih murah dibanding kita melakukan iklan. Walaupun ada biayanya juga, cuman jauh lebih murah. Sehingga ya kalau misalnya teman-teman belajar customer acquisition cost, ya customer acquisition cost-nya bisa ditekan sedemikian rupa ketika kita udah punya database yang lebih gede. Kita tinggal broadcast aja email. Ada promo ini. Kita broadcast aja email dengan tidak adanya wedding, kita menyediakan foto produk. Baik produk fisik maupun makanan maupun foto model katalog kayak gitu. Kita broadcast aja alamat email yang udah kita punya, yang kita hasilkan dari iklan-iklan kita sebelumnya kayak gitu.
Nah, biayanya jauh lebih bisa kita tekan. Iya. Untuk nge-broadcast dalam 30 hari ke 1.000 alamat email di platform yang saya pakai, platform guru saya, kirim.email, orang Bandung juga tuh. Kirim.email 1.000 kontak untuk sebulan, berapa kali ngirim email terserah, itu cuma butuh biaya 99.000 doang. Kayak gitu. Jauh lebih murah dibanding kita ngiklan. Banget. Gitu. Walaupun ya banyak orang nanya, emang orang Indonesia masih buka email? Masih. Kalau orang Indonesia nggak buka email, buat apa Tokopedia selalu ngirimin email promosi? Buat apa Shopee selalu ngirimin email promosi ke kita? Iya. Kayak gitu. Kalau bahkan open rate email itu tinggi. Open rate email itu sampai 20% dibanding sama click rate di iklan. Saya target iklan saya itu diklik 2% dari orang yang lihat iklan. Sedangkan open rate email itu bisa sampai 15% dari jumlah kontak yang kita broadcast. Misalnya saya punya list email teman-teman fotografer ada 2.000 orang. Ketika saya broadcast, rata-rata broadcast-nya itu ada 15% orang buka email saya. Buka email yang saya kirimin. Kayak gitu. Oke. Gimana? Oke. Kayak gitu. Jadinya ya iklan bisa jadi andalan untuk masukin orang ke dalam website kita, tapi alangkah baiknya setelah orang masuk ke dalam website kita ngambil datanya gitu. Baik data yang dia kasih atau data cookies yang kita ambil, misalnya melalui Pixel ataupun Google Remarketing Tag sih yang ada ininya. Gitu. Jadi ya kita bisa ngikutin dengan iklan-iklan berikutnya kayak gitu. Oke, Mas Febri gimana? Aman? Oke, berarti jalan paling benernya sekarang pakai Google Ads gitu ya? Iya, kalau emang ada yang nyari fotografer Serang itu. Oke. Memang banyak kan hanya bisa satu hashtag aja apa gimana itu? Oh enggak, bisa baca. Kata kuncinya bisa banyak. Enggak, tapi banyak orang, Bang, gue mau kalau orang cari fotografer wedding, gue ada di nomor 1 Google. Saya tanya balik, emang orang nyari fotografer wedding? Oh iya. Belum tentu ya? Enggak, karena setelah saya riset, pencarian atas fotografer wedding itu kecil dibanding sama pencarian paket wedding. Paket wedding itu banyak yang nyari. Maka klien saya yang wedding organizer ngiklannya di Google. Tapi yang anak-anak fotografer ngiklan wedding fotografi nggak di Google. Ngiklannya di Instagram, di YouTube. Apakah ada orang ngiklan baju di Google? Hampir nggak ada. Karakteristiknya adalah yang diinginkan. Jadi orang lagi ngeliat. Coverage lagi, Mas Boy. Pempeknya berat nih, pempek. Udah mau digoreng kali. Udah mau digoreng. Oh, bukan. Pasti nge-freeze. Halo, Mas Boy. Masih bersama kami, Mas Boy? Mas Boy, sepertinya Mas Boy, keluar dulu. Yuk kita ngomongin Mas Boy sekarang. Orangnya nggak ada. Wah, seru nih. Banyak yang nanya nih. Giveaway-nya apa, Kang? Giveaway-nya 1 orang pemenang
bisa untuk ikut kelas bisnis bareng File Indonesia level 1 di tanggal 18 Mei. Hanya nggak? Hanya barusan WA gue nggak bisa yang katanya. Iski. Tolong jangan memancing emosi ya. Azan maghrib masih lama. Telkom gembel, Telkom. Wah, Mas Boy pindah ruangan. Oh, beda kamar, beda ini ya. Kalau digital marketing tuh beda provider ya? Enggak, ini Telkom gua masih. Oh, Di kantor. oh di kantor. Iya, Mas Boy, ini online dari kantor loh ini. Nggak di rumah. Supaya nggak keganggu sama bocah. Mantap, Mas Boy. Terima kasih. Oke. Next pertanyaan kali ya. Gimana, Mas Febri? Sudah terjawab? Di forum gua apa sih? Tadi Mas Febri nambah nanya apa ya? Ya kalau misalnya banyak yang nyari sih boleh gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi di slide, kalau misalnya ya produk fotografi kita ini yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Kalau yang dibutuhkan boleh kita mengoptimasi di Google, boleh pakai SEO, boleh pakai Google Ads kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang wah cakep juga ya kalau gue difotoin nama ini yang bentuknya diinginkan, itu Sifatnya lebih baik diinginkan, mengoptimasi di sosial media karena energinya juga sama-sama gede kalau misalnya kita mau mengoptimasi di dua-duanya kayak gitu. Oke. Walaupun banyak yang bilang, udah di Instagram aja, nggak usah di website. Ya seperti yang teman kita salah satunya di sini nih, peserta juga, Kang Wawan. Kemarin Instagramnya hilang, diambil sama orang, kayak gitu. Kalau Setelah selebgram kita, gitu emang resikonya. iya, resikonya kan karena platform itu bukan punya kita. Iya, benar. Gitu. Ketika kita ngelanggar satu hal, misalnya ya, andaikan website kita kena ban gitu, kita tinggal ganti website lagi. Kita tinggal ganti website, tapi kita udah punya alamat email yang udah kita ambil dari iklan kita sebelumnya gitu. Kita tinggal kasih tahu orang yang ada di email itu, kita ganti website, ganti alamat website kita jadi ini gitu. Karena ada kendala teknis, website yang lama nggak bisa diakses lagi kayak gitu. Kayak gitu. Sedangkan misalnya akun Instagram kita yang udah kita bangun susah-susah, followers yang udah gede, misalnya followers udah 15.000, terus tahu-tahu kena ban, hilang gitu, atau dihack sama orang. Apakah kita bisa ngasih tahu followers kita yang lama kalau kita ganti akun Instagram? Sulit ya? Nggak bisa. Gitu. Oke. Mas Febri aman? Sip, aman. Hatur nuhun. Terima kasih. Sama-sama, Kang. Pertanyaan berikutnya datang dari Kalimantan juga nih. Halo, Mas Marwan. Halo. Halo, Mas Marwan. Silahkan. Mas Boy mau nanya, kan Facebook ada Facebook Ads, ada Instagram Ads. Mau nanya untuk masang iklan lebih bagus yang mana? Terus plus minus keduanya? Facebook ada Facebook Ads, ada Instagram Ads. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah masang iklan dari promote boost di Instagram itu. Oke. Kenapa? Karena beberapa hal nggak bisa saya ukur dari situ. Terutama elemen penting, namanya CTR. Click-through ratio. Jadi ya, rasio berapa persen orang ngeklik dari iklan saya tampilin itu nggak bisa saya lihat. Harus saya hitung manual. Sedangkan kalau saya menggunakan Facebook Ads Manager, itu bisa langsung muncul ada di kolomnya. Kayak gitu. Itu krusial bagi saya sih. Yang nentuin flyer A sama flyer B, banyakan ngeklik, yang banyakan yang ngambil yang mana, kayak gitu. Nah, itu angka yang cukup vital bagi saya. Terus kedua, ada campaign-campaign yang nggak bisa dilakukan di sana. Misalnya, saya mau ngukur berapa banyak orang yang konversi setelah ngelihat iklan, dia ngeklik iklan, masuk ke landing page saya, habis itu ngisi data. Saya mau mengoptimasi jumlah orang yang ngisi data di website saya.
itu nggak bisa dilakukan di Instagram atau di boost post Instagram kayak gitu. Jadi ya saya semenjak ada Instagram ada ads-nya itu masih waktu itu belum ada boost post di Instagram. Adanya placement di Facebook Ads Manager, placement-nya Instagram kayak gitu. Nah, sampai sekarang saya selalu menggunakan itu. Pernah sih ngetes boost Instagram gitu. Cuman ya karena saya ngerti sistem periklanan itu apaan yang harus diukur segala macam, saya ngerasa kayak dalam tanda kutip dibohongin sama Instagram ketika saya nge-boost post itu. Oke. Gitu. Pertama itu, kedua banyak kan fitur-fitur yang nggak ada di boost post Instagram yang ada di Facebook Ads Manager. Yang paling vital CTR nggak ada. Kedua kita nggak ada pixel Facebook-nya nggak ada. Gitu. Kita nggak bisa retargeting orang yang udah masuk ke website kita masuk website halaman A, kita kasih iklan B. Orang yang udah masuk halaman B, kita kasih iklan C, itu nggak bisa. Kan pernah kan teman-teman, misalnya zaman dulu Traveloka lagi gila-gilanya ngiklan, cari tiket pesawat Jakarta-Bali. Habis itu kita nggak jadi, habis itu muncul tuh iklan. Jakarta-Bali. Nah, itu sama sekali nggak bisa dilakukan kalau misalnya kita ngiklan pakai boost post-nya Instagram. Gitu. Atau kalau misalnya saya sih biasanya yang udah ini, misalnya orang udah pernah ngisi nama, alamat email, sama nomor telepon di dalam website gitu. Terus saya iklanin lagi ke orang-orang yang cuma udah pernah ngisi itu. Dengan bahasa iklan, chatting lagi yuk sama tim CS kita, kayak gitu. Atau biasanya saya tuh pernah ngelihat sepatu Brodo, habis itu setelah nggak jadi beli, udah saya lihat-lihat, habis itu saya kena iklan tuh. Iklan, nggak jadi lu sikat nih bro sepatu ini, gitu. Itu kan cuma bisa kalau kita pakai pixel, dan itu nggak bisa dikerjain kalau kita ngiklannya pakai boost post di Instagram. Jadi kalau Mas Boy lebih efektif di Facebook Manager itu ya? Ya, karena lebih enak ngukurnya lah. Lebih terukur, jadi ada indikator-indikator yang kalau ada yang miss atau yang kurang optimal bisa lebih kelihatan di mana ya? Bisa kita evaluasi dan koreksi lebih cepat sih. Oke, begitu Mas Marwan. Jadi memang bisa sekalian dicoba ya. Larisnya dari mana? Mas, kalau untuk placement-nya, kan kita tadi mainnya di Ads Manager, kan kita bisa... Kang Fusu ini. Kan kita bisa milih placement-nya nih. Kalau misalnya placement-nya tuh mending kita pasang dua-duanya aja di si Facebook dan si Instagram, baik itu feed atau misalkan Instastory atau carousel segala macam. Atau mendingan kita, ya udahlah, misalkan kita placement-nya di Instagram aja gitu. Jangan di Facebook. Kira-kira untuk industri wedding fotografi, lebih baik mana ya placement-nya? Instagram atau Facebook? Atau cobain dulu aja dua-duanya baru ngelihat dari matriksnya gitu. Saran sih cobain dulu nanti ngeliat matriksnya. Lihat matriksnya. Tapi yang udah berjalan selama ini sih biasanya di Instagram dan di Instastory ya. Oh iya. Story itu CTR-nya lebih tinggi dibanding Instagram yang di feed kalau placement-nya. Misalnya story saya bisa dapat dengan foto yang sama ya, misalnya flyer-nya sama, dengan flyer yang sama, satu tampil di feed, satu tampil di, misalnya saya pisah ad-set-nya, satu placement-nya di feed, satu placement-nya di Instastory, itu CTR-nya biasanya tinggian di story. Oke. Dengan budget yang sama ya, dengan budget yang sama, dengan foto yang sama, itu CTR-nya tinggian di story. Oh, story. Mas, satu lagi. Kalau misalkan untuk evaluasi CTR ya, kalau saya tahu kan lebih bagusnya di atas 1% ya. Iya, saya sih target saya 1,5 malah. Wow. Kalau di bawah 1,5 saya ganti, kalau di bawah 1,5 saya ganti kreatif iklan. Oke. Atau ganti kata-kata biasanya lebih efektif. Copywriting-nya ya. Copywriting-nya ganti. Kalau evaluasi CTR itu baiknya tiap per hari atau 1 minggu atau 1 bulan sih, Mas?
Saya pas 10.000 impresi. Oh, per impression ya jatuhnya. Iya, Ya? kalau Oh, ukurnya. kalau impressionnya udah sampai Oke. 10.000, saya evaluasi tuh CTR-nya. CTR impression. Kalau CTR-nya di bawah 1,5%, saya ganti kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalnya belum sampai 10.000, masih saya biarin aja dulu. Walaupun jelek banget nih, CTR-nya sampai 0, sekian gitu. Tapi nungguin dulu lah, deket-deket 10.000, 8.000, 9.000, baru saya misalnya, udah pasti jelek nih CTR-nya, ganti. Di-kill aja. Oke. Kang Fauzi mau sekalian nanya ini yang di chat. Oh iya, boleh. Chatnya hilang di saya, karena putus. Oh ya udah. Gini Mas, kan kalau di wedding industry ini involvement-nya tinggi ya. Maksudnya involvement tinggi itu keterlibatan si konsumen untuk cari tahu tentang jasa kita, produk, atribut, value dan segala macamnya tinggi. Beda sama kayak kita mau beli produk yang murah, katakanlah makanan segala macam. Nah, ya, betul. kalau saya pengen nanya tips untuk membuat sales funnel untuk si wedding fotografi ini gimana sih Mas? Wow. Karena kan perjalanannya pasti banyak ya, customer journey-nya gitu. Customer journey-nya panjang banget wedding. Dari cold, warm dan kemudian nyampe hot gitu kan? Iya. Maksud saya sangat menyarankan ngejalanin funnel itu gitu. Walaupun untuk iklan kita sangat ngandelin untuk top level funnelnya aja gitu, jadi cold, jadi warm, dari orang tahu kita sehingga dia mau ngasih data nama, alamat email dan nomor WhatsApp ke kita. Oke. Setelah itu baiknya dikonversi marketing gerak marketing yang lebih murah, misalnya email marketing. Gitu. Kita kirimkan dia email tentang value-value kita, tentang misalnya kita habis upload video di YouTube, kita broadcast dia. Cek yuk hasil video kita wedding kemarin, ini linknya. Cek yo ini kita habis posting sesuatu di Instagram, habis posting portfolio kita di Instagram, lalu kita kasih tahu melalui email, melalui WhatsApp, karena kan kita udah punya itu data yang dihasilkan dari iklan. Database ya. Ya, database yang dihasilkan dari iklan itu kan ada harganya, kita ngeluarin uang untuk itu. Jadi emang mau kita follow up terus ya? Ya, follow up, tapi bukan follow up yang nanyain jadi nggak booking kita. Oke. Lebih soft lah ya. Lebih soft gitu. Misalnya kita bikin kuis-kuisan di Instagram Story gitu, kita kasih tahu. Halo Kak, kita lagi bikin ini nih, ikutan yuk gitu. Mau nggak ditanggepin nggak apa-apa, jangan baper kan gitu. Karena kan ya udah pasti sales dicuekin itu adalah sunatullahnya. Sales itu udah pasti dicuekin, nggak mungkin enggak. Betul. Di mall-mall aja kan kita banyak nyuekin mungkinnya yang nawarin ya. Kebaikan. Iya. Karena kalau sales baper itu bukan jodohnya. Betul. Orang baperan itu nggak boleh jadi sales. Sama ini Mas, kalau misalkan kita mau blasting email tuh, terus kalau kita lihat di kategori email kan ada macam-macam ya, ada sosial, ada yang promo, ada apa lagi sih ini teh? Ada sosial, promo sama updates. Nah, kadang saya sendiri itu nggak baca email, promo segala macam, bisa nggak sih? Jadi masuknya blasting email kita tuh ke primary gitu. Jadi biar orang-orang tuh lebih aware. Mati. Mati nggak? Nggak. Halo. Aman. Ada Mas. Email itu biasanya kalau guru saya yang kirim email itu ngajarin ada namanya strategi inbox Gmail. Itu begitu orang subscribe email kita minta begitu dia nerima email kita, minta pindahin ke inbox. Itu trik nomor 1. Kalau orangnya mindahin ke inbox, nggak dipromotion lagi itu. Kadang kan kalau promotion sosial kayak gitu ya udah kita abain aja, nggak baca. Iya, kan gitu. ada beberapa tabs ya, ada tabs lain ya.
Itu satu. Kedua, Oke. setiap kita ngirim email, minta dia bales email kita. Oke. Email yang Feedback, dibales, email yang dibales terus-menerus, dan semakin banyak alamat email yang ngebales email kita, maka email kita itu akan masuk ke inbox. Oh, oke. Jadi, bentar ya, biniku nelpon. Yang di mana? Mantap. Selesai. Sabar ya, Marwan. Iya, mantap. Siapa aja yang gue kenal. Masih yang mana besok lagi dah. Iya, oke. Gue mau dijemput. Asik. Oh, Sultan. Yoi. Bukan sultan, motor gue nggak bisa keluar. Kayak gitu, Kang Isuk. Iya, oke. Hatur nuhun. Jadi ya, dibales. Kalau biasa subscribe email marketer-marketer yang ada nggak? Ada sih paling biasa. kayak Rico Huang kayak gitu-gitu ada. Tapi tetap aja dia masuknya ke mana ya? Ke promotion atau? Masuk ke promotion. Tapi bukan di primary lah. Di bawahnya itu misalnya kalau ada pertanyaan, balas email saya ya. Nah itu dia. Karena nggak kebaca ya nggak bales. Iya, karena nggak kebaca ya. Itu open aja sih. Oh, PR-nya di situ ya. Oke. Gitu. Oke. Siap. Aman, Kang Fusui? Thank you banget. Saya cobain kirim email.com. Siap. Ini ada Abang Joni Manurung. Ayo Bang, sila Bang. Langsung tanya Bang. Mau nanya nih Mas, pertanyaannya sih simpel aja. Misalnya sih kita kan ada keterbatasan mungkin di materi iklan atau di budget. Jadi dalam 1 bulan tuh nggak bisa ngiklan full. Ada waktu-waktu tertentu nggak yang ideal gitu buat kita ngiklan? Misalnya di weekend atau di weekday gitu. Itu aja sih. Oke Bang. Kalau pengalaman saya sih emang weekend lebih tinggi CTR-nya ya, dari CTR aja dulu. Dari orang yang ngeklik iklan, weekend lebih tinggi. Oke, siap. Udah itu aja sih. Makasih. Oke, Bang Joni. Oh, ini tadi kelewat, sorry nih. Dari Mas Fatur, tadi lanjut pertanyaan pertama katanya. Pemilihan market audience yang baik gimana ya, Mas? Terima kasih. Untuk apa nih, wedding ya, misalnya ya? Mungkin ya, let's say wedding lah. Nah, anggaplah wedding. Saya nggak pernah pakai interest audience untuk wedding. Nggak pernah pakai interest audience. Ya, kenapa? Karena orang suka mobil, kawin. Orang suka mainan, kawin. Orang suka motor, kawin. Orang suka kopi, kawin. Jadinya cuma usia aja biasanya. Nah, setelah itu gimana? Nah, inilah fungsinya pixel di dalam website kita. Orang yang ngisi form di dalam website kita, tandanya dia tertarik sama kita. Nah, kalau kita pakai pixel itu, kita bisa bikin namanya lookalike audience. Gitu. Kita lookalike lagi, Mas Boy. Itu aja. Atau kita udah punya list database email aja. Melek aja. Melek lagi dikit, tadi agak keputus. Jadi yang namanya lookalike, kalau teman-teman udah pernah belajar atau mau tahu lookalike audience itu seperti apa, istilahnya kayak gini nih. Ada orang udah beli sama kita, terus kita minta ke Facebook untuk cari orang yang karakteristiknya kurang lebih sama orang yang udah beli itu. Kayak gitu. Karena kita bukan jualan, misalnya orang jualan apa? Nge-freeze lagi pemirsa. Freeze Mas Boy. Ini nih jualan freeze ya. Nge-freeze. Ya Allah.
Halo, halo. Udah Yes. belum? Udah belum? Aman. Aman. Kayak gitu. Jadi kita bisa nagetin orang dengan perilaku digital yang mirip-mirip sama kita gitu. Ini pertanyaan siapa ya? Ini tadi Mas dari Fatur, Mas Fatur. Audiens. Oke. Terus ada lagi? Ini ada lagi dari Rizky Syahmanda. Ya, Ayo, Mas. Assalamualaikum Mas Boy. Bertanya, ini kan lagi masa pandemik kayak gini. Terus wedding juga sekarang pasti semuanya juga ya kalaupun ada mungkin di KUA dan sebagainya. Insight dari Mas Boy, kira-kira sekarang masih efektif nggak sih untuk beriklan, itu pertama. Kalaupun beriklan, kontennya seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah dibutuhkan beriklan sekarang atau nanti saja setelah pandemik ini? Ya udah, ini di pivot dulu. Ini kita ngomongin secara industrinya dulu ya. Apakah pivotin bisnisnya atau tetap dengan beriklan dengan wedding fotografi? Itu ada 3 pertanyaannya. Thank you, Samanda. Sepengalaman saya udah dari bulan Maret April ini, yang beberapa teman sih masih pada closing ya, masih pada mendapatkan leads. Jadi iklan itu untuk mendapatkan leads ya teman-teman, sekali lagi. Mendapatkan leads-nya udah dapat, nanti tinggal diolah sama sales atau dengan program marketing yang lain seperti email marketing dan sebagainya kayak gitu. Leads masih pada banyak dapat, teman-teman WO masih pada banyak dapat leads gitu. Tapi enaknya di fotografi itu untuk wedding di KUA, wedding di rumah, akad doang, segala macam itu masih menggunakan jasa fotografi. Walaupun udah nggak pakai catering lagi, udah nggak pakai dekor lagi, ya nggak? Kayak gitu. Iya. Ya mungkin kalau misalnya message, ya banyak sih, udah banyak teman-teman, saya udah banyak juga kena iklan ataupun ngeriset iklan teman-teman yang lain, ya ngasih promo untuk paket akad aja gitu. Kayak gitu. Mungkin ya pesannya dia disesuaikan lagi juga. Tetap aja kita mau akad aja habis lebaran ya, takut pandemi belum ini segala macam kayak gitu. Kita udah nyediain kok paket untuk akad aja kayak gini. Itu yang lebih terjangkau dibanding paket sebelumnya yang sama resepsi kayak gitu. Misalnya kayak gitu kan bisa. Atau ya kalau misalnya mau pivot dari wedding fotografer ke moto makanan kayak gitu. Lebih baik jangan di iklan. Lebih baik saran saya sih di leads yang udah ada, yang selama ini berkomunikasi, kasih tahu ke dia kalau kita tuh moto makanan juga saat ini. Kalau misalnya lu punya bisnis makanan, mau difotoin secara profesional, kan udah tahu hasil foto kita. Seenggaknya leads yang udah kita punya itu atau klien yang udah pernah kita delivery hasil kita, dia tahu value kita. Gitu. Sehingga dia bisa percayain foto produknya dia ke kita lagi juga kan kayak gitu. Mungkin bukan iklan, kalau misalnya pivot ke foto makanan, atau pivot ke foto virtual photoshoot kayak gitu-gitu, mungkin bukan ke iniannya, bukan ke iklan ininya, tetapi follow up di WhatsApp marketing atau di email marketingnya kayak gitu. Oke. Gimana Mas Syahmanda? Alright. Nah, kalau kayak gini misalnya gimana nih? Gue kasih kesempatan Mas Boy untuk beriklan. Ini digital marketing juga kan nih saat ini? Ini ya, udah dikumpulin nih kolamnya. Oke. Kan saya nggak pakai biaya apa-apa gitu kan, menekan cost control. Ya. Ini saya share dulu.
Untuk penanya kita close, nanti Mas Boy tinggal pilih. Oke, siapa. ini saya ngadain untuk teman-teman yang mau private khusus session sama saya, jadi one on one. Saya biasanya kemarin udah 2 kali ngadain workshop yang bentuknya adalah kelas, tapi kali ini karena keadaan seperti ini kita nggak mungkin ngadain hal seperti itu, jadinya saya ngadain private session. Kalau ada teman-teman yang berminat mau belajar digital marketing dengan saya, itu boleh langsung WhatsApp aja ke nomor saya ini di 0877 82 755 255. Kayak gitu aja. Nanti untuk rate-nya berapa, per session-nya berapa, nanti kita obrolin via WhatsApp aja kayak gitu. Kayak gitu aja. Oke. Itu salah satu contoh digital marketing. Udah dikumpulin, traffic-nya udah dapat. Manfaatkan digital. Ini penawaran. Gitu. Jadi ya kayak bisa 2 jam atau 3 jam private course sama saya gitu. Jadi bisa langsung nanya, bisa langsung buka-bukaan dashboard, bisa langsung langsung lebih personal lah, lebih customize. Lebih deep ya. Lebih intim lah. Kayak gitu. Tinggal di WhatsApp aja kalau ada teman-teman yang berminat, silakan di WhatsApp ini gitu. Mas Boy orangnya cukup friendly mengenai harga. Jadi silakan teman-teman bisa ditanyakan langsung, tidak usah ragu. Karena ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya di kondisi saat ini, apalagi memang semuanya serba online. Nah, kita coba berlomba dengan kompetitor lain dengan cara yang lebih efektif gitu. Bisa langsung ke sana gitu. Oke, Mas Boy, pertanyaan kita tutup. Mungkin ada 1 orang pemenang, Mas Boy bisa pilih. Mungkin pemenangnya Mas Marwan ya. Mas Marwan. Wah, freeze langsung. Syahmanda tapi bohong. Syahmanda tapi bohong. Nggak usah masuk penjara gue. Ya udah. Siapa Mas Boy? Siap. Pemenangnya adalah teman-teman semua. Nge-freeze nih Mas Boy, nge-freeze. Nge-freeze. Siapa? Mas Marwan, siap. Mas Marwan, nanti silakan menghubungi admin untuk ambil sesinya di tanggal 18 Mei. Ini Marwan dulu udah pernah ambil private malah. Silahkan kalau mau dihadiahkan ke yang lain ya. Kalau mau dihadiahkan ke yang lain boleh, Mas Marwan silahkan. Mau dihain buat siapa Mas Marwan silahkan. Feel free. Yang lain aja. Hadiah yang lain aja Mas. Yang lain aja. Saya udah pernah ikut. Dia udah ngeborong workshopnya file. Yang lain aja Pak ini. Boleh Mas Marwan. Yang lain aja. Ya, boleh. Boleh Mas Boy. Pilih yang lain. Pilih aja. Mas Marwan edisi Ramadan baik sekali. Nah. Boleh Mas Boy milih siapa? Rizky Syahmanda, tapi bohong. Dia udah ngebagus-bagus pertanyaan tadi, Sat. Iya, itu udah. Iya. Buat Mas Syahmanda deh. Mas Syahmanda, oke. Mas Syahmanda. Tuh dia nggak mau kan? Gue bilang, dia mau rusuh doang. Mau ngeksis doang. Iya, boleh. Pilih yang lain boleh. Panitia dia mah. Panitia jarak jauh. Panitia jarak jauh. Iya, boleh. Mas Boy siapa Mas Boy? Pilih random. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tinggal. Dari penanya boleh. Dari random boleh lah. Mas Fatur deh. Oh iya. Banyak nanya nih dari tadi, mantap. Iya, Mas Fatur nih. Oke. Mas Fatur silakan menghubungi admin lagi. Menghubungi admin.
menghubungi admin dari File Studio. Serius, Mas? Iya. Kita nggak nge-prank kok, ini serius beneran. Takut. Aman. Mas Fatur, silakan hubungi admin. Kita nggak ada prank hari ini. Aman, insya Allah. Oke. Mungkin Mas Boy, boleh closing statement, Mas Boy? Oke, Closing statement, Mas Boy. ya mungkin ya terima kasih aja atas partisipasinya, atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kalau ada lain kesempatan, kalau kita ketemu online, bolehlah kita bikin kelas lagi. Atau udah selesai pandeminya, kita bikin kelas lagi sama teman-teman File Studio. Kayak gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Boy. Secara formal sih kita closing ya, tapi kalau masih ada yang nanya nih di sini ada